maraknya smartphone masuk gitu kan di adat-adat di mana-mana gitu kan, seperti dengan adanya film seperti Dracin segala macam. Biasanya misalnya dari tidur sesudah belajar itu tidurnya misalnya jam 9, jam 10, kadang-kadang sekarang mah jam 12, jam 2 itu masih di HP seperti ini. Jadi memang saya merasa prihatin gitu kan. Kalau misalnya sekolah dituntut kita supaya pinter. Nah, kalau nyakola dituntut kita supaya benar. Singer. Kata orang tua kan ada paribasa. Jangan mau pinter, ya pokok pertama kitanya ngerti, cerdas gitu kan. Kalau pinter itu ada paribasa lebih belinger. Kalau orang pinter itu kan otomatis lama-kelamaan akan meminter orang lain. Makanya di negara kita kan banyak korupsi mana-mana itu dengan banyaknya orang yang pinter. Yang ngerti itu nggak ada. Untuk nuklir itu ada 3 falsafah. 1 luang, 2 ada luang, 3 uang. Luang. Bayangkan sebuah peradaban kecil yang menolak tunduk pada hiruk-pikuk modernitas, tersembunyi di dasar lembah yang sejuk di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tidak ada deru mesin, tidak ada kabel listrik yang membelah langit, dan selama ratusan tahun waktu seolah berjalan dengan ritmenya sendiri. Inilah Kampung Naga. Ini bukan sekedar kisah tentang masyarakat adat yang bertemu dengan smartphone, melainkan sebuah studi ilmiah tentang bagaimana sebuah komunitas mempertahankan benteng identitas mereka di tengah invasi digital yang senyap. Bagi masyarakat Kampung Naga, ruang untuk bersembunyi dan modernisasi perlahan menyempit. Secara historis, regulasi adat sangat ketat, memfilter teknologi, salah satunya dengan menolak aliran listrik dari luar. Di masa lalu hiburan seperti televisi masih bisa masuk, namun dengan modifikasi ketat, menggunakan tenaga aki atau baterai, hingga akhirnya lapuk dimakan zaman, menyisakan antena-antena usang sebagai monumen bisu. Filter di adat, seperti khusus Kampung Naga, boleh seperti misalnya televisi masuk ke Kampung Naga, atau misalnya HP kan melalui tenaga listrik, cuman akarnya yang ditolak, listriknya yang ditolak. Jadi makanya televisi yang masuk di Kampung Naga itu memang kalau misalnya kunjungan ke Kampung Naga bisa mungkin ada kelihatan ada antena televisi. Itu kadang-kadang antenanya masih diri, televisinya udah gak ada. Soalnya kalau dulu kan televisi masuk itu menggunakan aki atau bisa baterai, itu televisi juga hitam putih. Apalagi kalau sekarang kan hitam putih udah gak ada, udah yang ada juga tidak bisa dibetulkan. Kadang-kadang TV-nya mati tapi antenanya masih nyala seperti itu. Namun pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Sistem pendidikan nasional yang beralih ke metode daring dalam jaringan memaksa masyarakat adat menghadapi dilema eksistensial. Menolak teknologi dan membiarkan generasi muda tertinggal pendidikan, atau membuka pintu bagi smartphone dan internet. Pilihan yang diambil adalah kompromi yang rasional. Masyarakat adat terpaksa membeli gadget agar anak-anak mereka tetap bisa belajar. Kami sebagai masyarakat adat, atau misalnya kalau di Kampung Naga sebetulnya tidak ada ruang sembunyi. Apalagi dengan banyaknya handphone masuk Kampung Naga, hampir anak-anak sekolah mempunyai handphone sekarang diharuskan gitu kan. Dengan COVID kemarin. Jadi dengan COVID itu perlu belajar melalui daring, melalui online gitu kan. Jadi mau tak mau gitu untuk masyarakat adat Kampung Naga tidak ada ruang untuk sembunyi, harus beli handphone. Soalnya kalau misalnya dia tidak beli handphone, dia ketinggalan pelajaran gitu kan. Kita sering membayangkan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang sepenuhnya menolak modernitas. Namun gambaran tersebut terlalu sederhana. Pengalaman Kampung Naga menunjukkan persoalan yang jauh lebih realistis. Teknologi tidak selalu datang karena masyarakat menginginkannya. Dalam beberapa kondisi, teknologi datang karena keadaan memaksa masyarakat untuk beradaptasi. Dengan adanya teknologi seperti itu, memang kadang-kadang saya juga istilahnya merasa inggis gitu kan. Istilah kubisi rempan kusugan istilahnya. Yang dikhawatirkan budaya-budaya adat atau misalnya Sunda itu kegerus gitu kan. Dengan yang menjamani sekarang. Seperti saya juga kadang-kadang lihat di luar ya, di sisi luar ya, saya juga merasa prihatin ya. Untuk anak-anak sekarang, untuk pakaian, apalagi boro-boro untuk masalah pakaian. Sekarang makanan kan udah mengikuti Koreaan, seperti itu. Makanan aja, makanan Sunda udah namanya Koreaan, seperti itu. Kenapa atuh enggak misalnya makanan kita sendiri yang dijadi kuliner misalnya di luar seperti apa gitu kan. Kenapa jangan malu gitu kan.
Terus apalagi yang sekarang ini yang menjajah dengan adanya maraknya smartphone masuk gitu kan di adat-adat di mana-mana gitu kan, seperti dengan adanya film seperti Dracin segala macam. Namun fenomenanya memperlihatkan sebuah persoalan yang lebih besar. Teknologi bukan hanya membawa informasi baru, tetapi juga membawa pola penggunaan waktu yang baru. Ya seperti dengan itu kadang-kadang kebiasaan anak-anak sekarang itu istilahnya mah intinya bukan ketagihan lah. Biasanya misalnya dari tidur sesudah belajar itu tidurnya misalnya jam 9, jam 10, kadang-kadang sekarang mah jam 12, jam 2 itu masih di HP seperti ini. Lihat seperti film Dracin segala macam seperti itu. Jadi memang saya merasa prihatin gitu kan. Dan ketika pola waktu berubah, kebiasaan sosial pun dapat ikut berubah. Permainan tradisional misalnya, sebelum era gadget, anak-anak mengenal berbagai permainan yang dilakukan secara langsung bersama teman sebaya. Dengan adanya gadget segala macam, jadi minimal istilahnya menghilangkan tatanan budaya seperti untuk kaulinan anak. Ya kalau di Kampung Naga memang untuk kaulinan anak barudak atau baheula itu masih ada seperti gatrik, gampar, gobang sodor gitu. Masih ada, masih diterapkan. Itu juga istilahnya diterapkan di kala misalnya tradisi Agustusan segala macam itu masih dipakai. Makanya itu minimal supaya tidak menghilangkan lah. Walaupun ke Kampung Naga sekarang ini sedikitnya ada perubahan seperti itu melawan untuk masalah gadget masuk di Kampung Naga. Walaupun tidak ada ruang sembunyi seperti itu. Apa yang hilang apabila seluruh waktu bermain anak dipindahkan dari ruang sosial ke ruang digital? Inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat adat. Bukan semata-mata keberadaan teknologinya, tetapi kemungkinan bahwa teknologi secara perlahan menggeser kebiasaan yang selama ini menjadi bagian dari identitas budaya. Masyarakat adat tidak selalu menolak teknologi. Mereka berusaha menempatkan teknologi di bawah kendali tata nilai. Dan konsep ini sebenarnya sangat relevan untuk kehidupan masyarakat modern. Sebab persoalan teknologi hari ini bukan lagi tentang apakah kita sudah menggunakannya. Persoalannya adalah siapa yang mengendalikan siapa. Apakah manusia mengendalikan teknologi, ataukah teknologi mulai mengendalikan manusia? Makanya saya mengajak untuk kita semua ya istilahnya mah kita mengembalikan sistem ketatanan budaya. Jadi jangan sampai anak didik bangsa kita gitu, jangan istilahnya terjerumuslah dengan misalnya yang menjamani sekarang. Memang kalau misalnya zaman memang tetap, cuman yang menjamani yang beda. Nah memang kalau di adat itu ada paribasa, di sini kita kan harus bisa nyigelan zaman, cuman ulah kabawaku zaman gitu, cek bahasa istilah-istilah di adat gitu kan. Boleh kita misalnya dari mulai anak-anak mudanya mengenal adat budaya di luar, dari segi pemikiran, intelektual silahkan, wawasan global silahkan, cuman ingat lampah kita lokal. Jadi kalau misalnya di adat itu pokok pertama masih mempertahankan gaya hidup, bukan hidup gaya, seperti itulah. Makanya kalau di adat mah kami sebagai masyarakat adat dari dulu juga kita kan didasari dengan minimal kita ulah pokok karena purwadasi. Jadi disebut purwadasi itu awal dan akhir, wiwitan dan lekasan. Awal kita dari mana, mau kemana, siapa tuh kita teh. Di kala akhir baring mau menjemput kita apa yang boleh kita. Jika di masa lalu penjajahan dilakukan secara fisik oleh bangsa asing, ancaman saat ini bersifat psikologis dan kultural. Teknologi modern jika tidak dikendalikan menjadi medium yang menjajah dari dalam diri sendiri, menggerus nilai-nilai Sunda dan adat secara perlahan. Kondisi ini memicu kekhawatiran yang mendalam. Sebuah perasaan yang dalam bahasa lokal disebut inggis kubisi, rempan kusugan, kekhawatiran akan kemungkinan buruk. Pertanyaannya, bagaimana mereka membentengi diri? Teknologi atau dengan adanya teknologi memang untuk manusia itu, semua manusia itu kan punya kemauan ya. Nah di sini dari dulu juga dari zaman nenek moyang atau orang tua gitu kan. Boleh kita misalnya mau istilahnya mau hidup gaya ya, misalnya kita mau modern, mau bikin bangunan mau menggunakan tenaga listrik silahkan, cuma dengan satu syarat bikin bangunannya di luar. Dalam merespon ancaman degradasi kultural dan disrupsi informasi, masyarakat adat Kampung Naga mengadopsi strategi resiliensi non-fisik yang berpusat pada revitalisasi epistemologi pendidikan indigenous warisan leluhur atau karuhun. Pendekatan ini tidak mengandalkan resistensi konfrontatif, melainkan melalui penguatan sistem pengetahuan dan nilai-nilai pedagogis lokal.
Sistem sosial Kampung Naga mengidentifikasi dikotomi fundamental dalam orientasi pendidikan, yaitu antara sakola dan nyakola. Bukan misalnya gak boleh sekolah, kalau di Kampung Naga boleh sekolah. Cuman wancatak atau orang tua itu yang misalnya di sini silahkan sekolah, yang apalagi di sini kan nyekolah. Seperti saya sendiri memang jujur saya nggak sekolah, cuman diutama kalau di adat itu jangan orang tua nggak apa-apa kita sekolah, tapi jangan istilahnya yang penting kita nyekolah. Bedakan sekolah dan nyekolah. Kalau misalnya sekolah dituntut kita supaya pinter. Nah kalau nyekolah dituntut kita supaya bener dan singer. Kalau misalnya pinter kata orang tua itu kata orang tua kan ada paribasa. Jangan mau pinter ya pokok pertama kitanya ngerti cerdas gitu kan. Kalau pinter itu ada paribasa lebih belenger. Kalau orang pinter itu kan otomatis lama kelamaan akan meminteri orang lain. Makanya di negara kita kan banyak korupsi mana-mana itu dengan banyaknya orang yang pinter, yang ngerti itu nggak ada. Makanya sekolah dan nyekolah beda. Kalau seperti saya kan saya nggak sekolah, cuman saya lagi belajar nyekolah gitu kan. Makanya saya sebagai orang Sunda lagi belajar Nyunda, kan beda. Sunda dan Nyunda kan beda, seperti itulah salah satunya. Paradigma sekolah berorientasi pada elevasi kapasitas kognitif. Namun secara sosiologis, intelijensi yang tereskalasi tanpa dibekali instrumen kendali moral rentan memicu anomali perilaku yang disebut keblinger, yakni penyalahgunaan kecerdasan intelektual untuk tujuan manipulasi dan eksploitasi sosial. Sebagai antitesis, konsep nyakola menuntut pembentukan individu yang berintegritas, benar sekaligus singer, memiliki kearifan praktis dan kecerdasan adaptif dalam relasi sosial. Di sini kan filter yang ada di Kampung Naga ya untuk masalah nyukri ilmu, intinya untuk anak-anak regenerasi gitu kan. Di situ kan udah ada falsafah. Untuk nyukri ilmu ada 3 falsafah. 1 luang, 2 ada luang, 3 uang. Luang seperti saya sendiri kalau yang diterapkan di adat itu diutamakan dari luang dulu untuk nyukri ilmu. Kalau luang itu diutamakan adab sebelum ilmu. Jadi etika norma budi pekerti itu datanya dari luang. Itu otodidak, bukunya buku alam. Otomatis secara humornya lulusan juga Sarkowi, sarjana kolong awi. Nah kalau daluang itu berupa kitab. Pesantren keagamaan itu menggunakan daluang. Otomatis lulusannya juga ustadz ulama. Ya minimal untuk masyarakat adat Kampung Naga harus bisa baca Al-Quran. Itu. Terus yang ketiganya uang. Kalau uang kan pelajar. Dari mulai TK, SD, nyampe perguruan tinggi segala itu menggunakan uang. Otomatis lulusan juga sarjana. Makanya untuk regenerasi sekarang itu untuk anak warga di Kampung Naga, khusus Kampung Naga ya di situ istilahnya dari 3 falsafah itu harus memegang. Cuman kalau di adat itu diutamakan luang dulu, adab dulu sebelum ilmu, seperti itu. Makanya untuk masalah pendidikan memang ke Kampung Naga memang kekhawatiran ada gitu kan dengan zaman teknologi sekarang. Cuman di sini percaya ya dengan adanya filter yang masih diterapkan di Kampung Naga atau dengan tatanan budaya yang di Kampung Naga, insya Allah Kampung Naga masih eksis nyampe ke depan pun gitu kan. Ini merupakan gagasan yang sangat penting ketika kita berbicara tentang pendidikan di era teknologi. Karena saat ini akses terhadap pengetahuan semakin mudah. Anak-anak dapat mencari informasi dalam hitungan detik. Mereka dapat melihat video dari berbagai belahan dunia. Mereka dapat membaca berbagai pendapat. Mereka dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Tetapi akses informasi tidak otomatis menghasilkan kebijaksanaan. Seseorang bisa memiliki banyak informasi tetapi belum tentu memiliki kemampuan untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Seseorang bisa sangat pintar menggunakan teknologi tetapi belum tentu mampu mengendalikan dirinya. Karena itu menurut filosofi yang disampaikan dalam wawancara pendidikan, tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan. Harus ada pembentukan manusia dengan fondasi luang yang menanamkan adab sebelum ilmu. Masyarakat adat percaya bahwa generasi muda mereka akan memiliki jangkar yang kuat. Ulah poho karena purwadaksi, tidak lupa pada awal dan akhir, asal mula dan tujuan hidup. Meskipun mereka dibanjiri informasi dari internet. Sekarang komunikasi dapat dilakukan melalui smartphone, medianya berubah. Tetapi nilai kesopanan tetap dapat dipertahankan. Dahulu anak belajar dari orang tua dan lingkungan. Sekarang mereka dapat memperoleh informasi dari internet, medianya berubah. Tetapi tanggung jawab untuk menghormati orang tua dan lingkungan tetap dapat dipertahankan. Dahulu permainan dilakukan di halaman. Sekarang anak mengenal permainan digital. Medianya berubah, namun interaksi sosial, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab tetap harus diajarkan. Jadi persoalannya bukan tradisional atau modern, tetapi nilai apa yang harus dibawa ke dalam kehidupan modern.
Konsep tata kelola kehidupan di Kampung Naga diatur oleh sebuah pedoman kosmologis yang disebut Tritangtu di bumi atau 3 ketentuan di bumi. Prinsip inilah yang menjadi kunci resiliensi mereka dalam menghadapi dinamika peradaban termasuk gempuran era digital. Dan disinilah kembali muncul gagasan, zaman terus berubah, tetapi perubahan zaman tidak berarti manusia harus melupakan apa yang datang sebelumnya. Ada paribasa. Di sini mah kita kan harus bisa ngigelan zaman gitu kan. Karena kalau misalnya saya juga sebagai masyarakat kan kumaula kealaman pajamanan. Nah di sini ada paribasa saur eling ke zaman kaulaan. Saur dari zaman nenek moyang tetap dielingkan. Kalau zaman itu mengikuti dengan yang menjamani sekarang. Soalnya gini kan ada paribasa, mungkin saya membahas ya tentang masalah ada paribasa Tritangtu di bumi. Tritangtu di bumi ada 3 ketentuan di bumi. Nah di sini ada paribasa tata lampah, tata wilayah, tata wayah. Tata lampah di sini warga Kampung Naga sebagai warga bernegara sama ikut perundang-undangan. Sebagai warga beragama, warga Kampung Naga bergantung agama yang kami anut Muslim, itu pedoman ke kitab suci Al-Quran. Dan sebagai masyarakat adat, kalau di adat itu yang diutamakan falsafat hidup. Nah, tata wilayah kan letak. Nah, di kami itu di adat itu diajarkan melalui regenerasi dari zaman nenek moyang kan diawali kan dari mulai gunung kan ada paribasa gunung kayan, gawir awian, talun pasiran, lebak sawahan, legok balongan, cinyusu suruh ruwaten, sagara ruwaten. Nyampe ke sana hablum minanas hablum minallah. Kalau wayah yang tadi dibahas waktu atau wayah itu waktu atau wanci cek zaman sekarang mah zaman gitu, cek bahasa sekarang mah zaman gitu kan. Kalau waktu dan wanci atau zaman itu memang tetap dari dulu. Cuman yang menjamani sekarang beda. Gitu. Cuman di sini kan walaupun misalnya yang menjamani beda, di sini tetap ada filter. Kan di sini ada paribasa pikeun kumaula kealaman pajamanan, ada paribasa saur eling ke zaman kaulaan. Saur dari zaman nenek moyang itu dielingkan tetap gitu kan melalui regenerasi, melalui mengajarkan dengan cara sori tauladan. Tapi zaman mengikuti gunung zaman ayeuna. Seperti teknologi sekarang kan yang maraknya ke Kampung Naga smartphone masuk dengan terjadinya adanya Covid pertamanya Kampung Naga tetap. Tapi di sini kan sahur dan zaman itu mengikuti dengan zaman sekarang seperti itu. Narasumber menggunakan ungkapan tentang bagaimana warisan dari zaman leluhur tetap diingat, sementara kehidupan tetap mengikuti zaman yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, warisan masa lalu bukan untuk membuat manusia hidup di masa lalu. Warisan masa lalu berfungsi sebagai kompas untuk menjalani masa kini. Inilah mungkin salah satu cara paling relevan untuk memahami hubungan adat dengan teknologi. Adat tidak harus menjadi museum, adat tidak harus membeku, tapi adat juga tidak boleh kehilangan prinsip hanya karena zaman berubah. Karena jika semua hal berubah mengikuti tren, maka pada akhirnya tidak ada lagi yang disebut sebagai identitas. Dan identitas bukan hanya pakaian, bukan hanya rumah adat, bukan hanya upacara, bukan hanya bahasa. Identitas juga terdapat dalam cara manusia memandang kehidupan. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana memperlakukan alam, bagaimana membangun hubungan sosial, bagaimana menggunakan pengetahuan, bagaimana memahami kehidupan dan kematian, bagaimana mengetahui dari mana seseorang berasal, dari mana ia akan menuju. Ya, untuk harapan pribadi saya sendiri sebagai masyarakat adat, saya mengajak ke siapapun atau misalnya ke adat-adat di mana atau di Nusantara dimanapun, ya kita kita bersama-sama atau barengan kita istilahnya mengajak, mendidik, menggendeng atau misalnya melalui generasi anak-anak sekarang kita belajar, sama-sama belajar istilahnya mah mengembalikan sistem ketatanan budaya, bukan merubah sistem, tapi mengembalikan sistem ketatanan budaya. Soalnya kalau dulunya sistem itu semuanya tatanan budaya, cuman sekarang sedikitnya memang ada perubahan-perubahan itu istilahnya dengan adanya teknologi. Ayo kita bersama-sama kembalikan lagi sistem ketatanan budaya. Pada akhirnya, persoalan Kampung Naga dan teknologi sebenarnya bukan hanya persoalan Kampung Naga saja. Ini adalah persoalan kita semua. Hari ini hampir setiap orang hidup bersama teknologi. Anak-anak tumbuh bersama layar, informasi datang tanpa berhenti. Budaya dari berbagai negara masuk ke rumah kita tanpa harus mengetuk pintu. Batas antara lokal dan global semakin tipis. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan terbesar bukan lagi apakah kita bisa menghentikan perubahan? Jawabannya jelas tidak. Perubahan akan terus berlangsung, teknologi akan terus berkembang.
Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah kita mampu memilih apa yang akan kita bawa dari perubahan tersebut? Masyarakat adat Kampung Naga membuktikan bahwa modernisasi tidak harus diartikan sebagai westernisasi atau hilangnya identitas kultural. Masuknya smartphone dan internet memang membawa pergeseran tidak terelakkan, mengubah rutinitas dan preferensi visual generasi muda. Namun di balik itu terhadap sistem pertahanan tak kasat mata berupa tatanan budaya warisan leluhur. Melalui filosofi luang, daluang dan uang, serta prinsip Tritangtu di bumi, Kampung Naga memberikan teguran keras sekaligus pelajaran berharga bagi manusia modern. Mereka mencontohkan pentingnya mengedepankan adab sebelum kecerdasan dan mempertahankan gaya hidup yang hakiki daripada sekedar hidup untuk gaya. Pada akhirnya, panggilan dari masyarakat adat bukan untuk menolak kemajuan zaman, melainkan sebuah undangan reflektif bagi kita semua. Mari kita kembalikan sistem kehidupan ini pada tatanan budaya yang luhur, agar di tengah pusaran teknologi secepat apapun, kita tetap tahu arah jalan pulang menuju kemanusiaan yang seutuhnya.